Halo guys, di video kali ini kita akan membahas frekuensi wireless yang dapat digunakan pada perangkat-perangkat wireless teman-teman, apakah itu untuk membangun link lokal ataupun link point to point ataupun point to multi point. Nah, di video ini kita akan cek ya, di sini ada Kominfo siapkan aturan teknis untuk perangkat wireless LAN. Jadi sebelumnya itu kan ada frekuensi 2,4 GHz dan frekuensi 5,8 GHz yang sudah diperbolehkan untuk digunakan secara luas. Nah, 2,4 GHz ini implementasinya seperti perangkat-perangkat WiFi handphone, laptop, dan lain-lain itu biasa di 2,4. Cuman sekarang kan udah banyak ya perangkat WiFi yang 5 GHz, maka diperlukannya penyesuaian. Nah, di sini Kominfo juga sudah melakukan penyesuaian ya. Adapun penyesuaian dan penyempurnaan yang dilakukan antara lain dengan penambahan pita radio yang semula perangkat wireless lokal hanya dapat beroperasi di frekuensi 2400 sampai 2483,5 MHz dan 5725 sampai 5825 dalam RPN ini ditambahkan. Jadi yang sebelumnya itu yang boleh dipakai untuk frekuensi 2,4 sampai 2483 dari 5725 sampai 5825. Nah, ditambahkan beberapa channel ini 2400, 5150 sampai 5250. Ini diperhatikan ya sampainya ya. Jadi bukan sampai seterusnya gitu ya. 5150 sampai 5250, 5250 sampai 5350. Jadi di sini tidak ada dibunyikan frekuensi 5500, 5600 ya. Tidak ada. Jadi teman-teman yang masih menggunakan frekuensi 5 GHz legal yang seperti tidak boleh digunakan itu seperti 5500, 5600, saran saya lebih baik diganti ke yang diperbolehkan. Walaupun terkadang pointingnya jadi agak susah, pengaturan wireless frekuensinya itu semakin ribet gitu kan, karena terlalu banyak yang sudah menggunakan frekuensi 5,8 GHz tersebut. Nah, di sini ya pita frekuensi boleh digunakan multiband ya untuk perangkat-perangkat yang support multiband. Kominfo melakukan konsultasi publik terhadap rancangan peraturan menteri mulai tanggal 19 hingga 29 Januari. Nah, kita langsung coba cek di Mikrotik ya. Di sini saya ada Mikrotik link lokal. Trafficnya itu transmitnya 500 Mbps, receive-nya 500 Mbps. Kita double klik ya biar lebih jelas. Di sini sinyalnya 5857, noise-nya 49, CCQ-nya 70/98. Ini cukup bagus ya sinyalnya. Dan saya di sini pakai frekuensi 5805. Oke. Jadi bukan frekuensi. Kalau teman-teman yang masih pakai ilegal kan dia biasa pakai itu 5500, suka-suka aja kan 5500, 5600. Nah, itu jangan dicontoh ya. Jadi kita harus pakai yang diperbolehkan aja. Diperbolehkan itu ya ini. Dari 5725, 5825 sekarang ada tambahan beberapa slot A, B, C, D, E ya. Dari 5470 sampai 5725 dan atau 5725 sampai 5825. Itu bisa digunakan. Ini terkait dengan adopsi IoT ya, Internet of Things, yang semakin hari semakin berkembang sehingga diperlukan penyesuaian gitu, penyesuaian. Sini kan pasar tersebut dan dari pasar konten dan aplikasi sebesar 192 triliun. Ini sangat besar ya. Untuk platform-platform IoT tadi 56 triliun. Nah, jadi buat kita supaya kita aman dari scanning Balmon. Biasa kan yang sering scan itu Balmon ya. Dia scan, nanti ketemu frekuensi, lalu dia datangi Anda, barulah. Entah itu ngajak ngopi atau gimana, nggak tahu lah ya. Yang pasti teguran dulu. Nggak mungkin juga langsung eksekusi, nggak mungkin. Pasti teguran dulu lah. Jadi untuk frekuensi 2,4 GHz teman-teman itu bisa pakai, nggak masalah kalau untuk 2,4 GHz. Sini di bagian wireless ini ada 2,4 ya. 2402 sampai 24 ini bisa dipakai. Cuman rata-rata kan dia hanya sampai channel 13 saja yang bisa digunakan. Cuman channel 13 pun
sering susah connect ya. Tidak semua perangkat laptop atau handphone bisa connect ke frekuensi 2,4 ini. Jadi saran saya kalau teman-teman pakai frekuensi 2,4 itu teman-teman bisa pakai channel 1. Ini ya, saya ada tulis juga ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi semua. Menstabilkan WiFi. Nah ini cara menstabilkan jaringan WiFi. Di sini ada frekuensi 1, channel 1, channel 6, channel 11, channel 13. Nah channel 13 ini 2472 ini banyak yang tidak bisa connect perangkat. Jadi kalau teman-teman pengguna 2,4 GHz mainnya di channel 1, 6, 11. Nah teman diperhatikan juga apakah di lokasi kita ada yang memakai atau tidak, sehingga kita bisa geser ke frekuensi yang kosong sehingga tidak terjadinya overlapping. Nah cara mencarinya teman-teman cek aja di Google, cara mencari frekuensi WiFi terbaik Mid Teknologi. Itu ada video kami mengenai cara memilih channel WiFi yang baik. Nanti saya taruh juga di deskripsi atau di akhir video ya, ada linknya. Nanti teman-teman bisa tonton videonya untuk mencari channel WiFi yang bagus sehingga WiFi teman-teman itu lebih optimal gitu. Oke, buat teman-teman yang masih menggunakan frekuensi WiFi legal, segera ganti ya sebelum kena teguran. Lebih baik kita menghindari gitu daripada mengobati nanti kan. Kalau udah kena, udah berkasus, kayaknya udah berat. Apalagi kalau ditemukannya transaksi-transaksi yang ilegal. Jadi untuk teman-teman yang penjual ya, wirausaha WiFi, bukan hanya mengurus izin usaha, tapi juga teman-teman harus memahami frekuensi-frekuensi yang bisa digunakan dan tidak bisa digunakan. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Kalau ada tambahan dari teman-teman lain silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.